Baik, perkenalan, nama saya Abdul Misot, pelajar dari Indonesia, kampus Nahdlatul Ulama Yogyakarta, jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini saya mau wawancara Ustadz tentang mengajar semasa pandemi COVID ataupun mengajar dalam masa COVID-19. Nah, pada itu dulu deh. Untuk selanjutnya perkenalan nama Ustadz dulu ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Pertama kali kita mari puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan nyawa kepada kita dan memberi kesihatan kepada kita, bisa kita melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dan bisa kita melaksanakan ibadat kita dengan sebaiknya. Dan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sang revolusioner yang merubah alam jahiliyah ke alam Islamiyah, alam buta huruf ke alam mengenal huruf, alam kegelapan ke alam terang menerang. Dan doa restu kami paparkan kepada para tabi'in, para ulama dan para guru, para muslimin dan muslimat. Perkenalkan saya Ustadz Salim Zakaria, alumni Mahad College Islam Syekh Daud Al-Fatani, lulus jurusan pendidikan bahasa sastra Melayu. Itu aja. Jadi begini Ustadz ya, sebelum itu saya mau bertanya, apakah Ustadz membuat perangkat pembelajaran selama pembelajaran daring apa saja ya? Jadi gini, Ustaz ni buat gapo semasa Ustaz ni itu ngajar dalam online begitu dah. Baiklah, sangat cocok lah bagi soalan saudara lah. Apakah perangkat pembelajaran selama pembelajaran daring? Ya. Baiklah, sekarang menggunakan teknologi yang sekarang kita masih menghadapi COVID-19 terpaksa untuk itu yang memang harus kita melaksanakan pembelajaran online. Dan memang kalau kita menggunakan dalam pembelajaran dalam kelas maupun di lingkungan sekitar sekolah, dalam sekolah itu, yaitu maka ketakutan corona, apalagi sekarang itu di dalam pemerintah sendiri pun menerapkan kebijakan daring untuk pembelajaran gitu untuk pembelajaran di rumah yang harus kita melaksanakan gitu aja. Terus deh Ustaz, saya mau tanya tentang itu media apa yang sangat cocok masa Ustaz mengajar gitu. Media mana Ustaz rasa menarik dalam mengajar? Soalan yang kedua untuk saudara, semasa Ustaz mengajar dalam semasa COVID ini yang cocok bagi Ustaz dan siswa untuk pembelajaran dengan jarak panjang iaitu Ustaz guna dua aplikasi iaitu Google Classroom dan Zoom. Kenapa Ustaz bagi dua aplikasi itu kerana untuk pembelajaran dalam
Zoom lah, bisa kita belajar lah dengan sepenuhnya lah, tetap bermuka lah dengan siswa lah. Kerana dalam Zoom ni kita pembelajaran lah, jika siswa tidak faham bisa langsung untuk pertanyaan. Dan saya guna juga Google Classroom ni untuk memberikan tugas kepada siswa lah, biar tidak sulit lah bagi siswa itu untuk menunaikan tugas itu lah. Dan saya buat kebijakan di situ untuk mudah bagi siswa untuk faham lah dalam kuliah kita biar tidak sulit bagi siswa itu lah. Lalu tu ustaz sendiri guna 2 aplikasi Zoom ni. Siswa bisa diskusi apa sahaja yang tidak faham lah, bisa diskusi sesama siswa dan bisa mengatakan pendapat ataupun pertanyaan biar tidak sulit bagi siswa gitu. Lepas tu lagi start untuk itu cara mengapa itu apa cara menyampaikan materi itu, cara menyampaikan materi. Benar kalau di sini menyampaikan tentang materi sastra bahasa Indonesia untuk siswa itu. Tapi saya ambil di sini cara mana ustaz menyampaikan materi pada siswa. Apa seperti mana ustaz tu saya pakai mata pelajaran kepada si pendidik. Baiklah, untuk pertanyaan saudara, cara menyampaikan materi untuk siswa baiklah, cara ustaz menyampaikan agar siswa itu bisa difaham untuk pembelajaran ini di Patani ini bahasa ngomong itu hampir sama dengan Indonesia itu. Kurikulum pembelajaran itu mirip sama dengan Indonesia itu. Cuman perbedaannya itu cara tulisan itu. Tulisan di Patani ini tulisannya tulisan Jawi untuk kurikulum itu sama dengan Indonesia. Untuk pembelajaran itu untuk ustaz itu ustaz mengajar kelas rendah kelas rendah itu kelas 1, 2 dan 3 Untuk kelas 1 itu pembelajarannya pokok-pokoknya itu kelas 1 itu mengenalkan huruf, bisa dibaca gitu kan, huruf awalan, akhiran, apitan gitu kan. Dan kelas 2 itu bisa ditulis dan bisa dibuat ayat gitu. Bisa di pertamanya kelas 1 itu mengenal huruf, kelas 2 itu bisa ditulis Dan kelas 3 itu secara umum itu evaluasi secara umum biar siswa itu bisa dibuat kata-kata itu. Siswa itu bisa dibuat kosakata, siswa itu bisa dibuat pantun seperti itu Dan selanjutnya itu kelas tinggi itu 4, 5, 6 itu. Itu aja. Ya Pak, itu Ustaz. Jadi kalau ini sekarang kita masih kuliah di secara online. Ya memang kan ada hambatan gitu. Jadi mau tahu hambatan apa yang ada semasa Ustaz itu mengajar online. Pak, untuk pertanyaan kalau perkuliahan sekarang itu secara online kalau efektif itu tidak efektif, tapi
harus kita dilaksanakan perkuliahan. Nah, untuk hambatan itu, kalau kita kuliah menyampaikan materi itu, kalau satu mata kuliah itu 40 menit. Kalau kita hanya menyampaikan materi itu 40 menit itu, biar siswa itu jadikan bosan gitu. Biar dia itu tidak fokuskan kuliah. Kalau 40 menit itu, Ustadz menyampaikan materi itu untuk materi, 20 menit untuk materi itu, untuk Ustadz menyampaikan materi, dan 10 menit lagi untuk siswa itu diskusi sama siswa itu, dan untuk 10 menit lagi untuk siswa pertanyaan, agar dia itu lebih paham dalam perkuliahan. Yang mana dia gak paham itu bisa dia langsung untuk pertanyaan, biar dia itu paham dalam perkuliahan. Itu aja. Terakhir bagi saya Ustaz, jadi saya mau untuk Ustaz itu memberikan saran dan juga beri penyampai ucapan apa sedikit itu bagi pelajar. Ya, baiklah, untuk saran bagi Ustaz Ustaz sarannya, apabila kita mengajar siswa itu, baiklah kita bilang sama orang tua siswa itu setiap kali kita mengajar, biar orang tua siswa itu damping sama siswa itu, untuk membantu siswa agar siswa itu lebih paham. Takutnya siswa itu hanya buka Zoom dan dia itu tidak aktif, dia tidur gitu, karena dia itu kanak-kanak. Ustaz sendiri itu tidak tahu seperti apa di situ. Biar kita bilang kepada orang tua kanak-kanak, biar orang tua itu damping bersama dengan kanak-kanak, itu ya. Itu sarannya bagi saya, dan juga bagi saya itu mau untuk Ustaz itu beri ucapan itu untuk pelajar. Ucapan sedikit baiklah, untuk ucapan dari Ustaz, pertama kali Ustaz minta terima kasih kepada kita di sini untuk kesempatan kali ini bisa Ustaz wawancara bersama dengan siswa, bisa ngobrol-ngobrol gitu bahasa Indonesia, tapi di Padani itu buah-buah. Dan Ustaz sendiri pun juga mohon maaf, Ustaz sendiri bukan alumni dari Indonesia. Secara ngomong bahasa Indonesia itu kurang lancar, jadi kan aneh-aneh gitu kan. Kalau tani itu telo-telo. Itu Ustaz pun jika ada kurang lebih dari Ustaz di sini Ustaz ucap mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi saya sendiri juga ucapan terima kasih pada Ustaz yang berikan peluang pada saya bisa wawancara Ustaz. Karena di sini saya ucap ribuan terima kasih. Baik, bagi saya ini saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.